akuntansi perusahaan dagang lagi ya. Oke, pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja, nggak apa-apa karena rekaman pembelajaran juga bisa dilihat nanti. Saya akan share file yang sudah ada kemarin kita tambahkan. Ya, dilihat ini tampilan yang kemarin. Mungkin kalau yang sudah buka sudah ketahuan ini nanti kira-kira hasil yang kemarin itu sudah maksimal semuanya. Kalau Anda lihat buku besar, di sini sudah kelihatan selisih debit kreditnya. Jurnal umum juga sudah kelihatan. Ya. Kemudian Anda harus cari laba rugi dulu, seperti ini, sudah kelihatan. Kemudian perubahan modal dulu ya, baru laporan neraca, ini juga sudah kelihatan. Kemudian neraca, nah seperti ini sudah balance. Ya, mohon perhatian nanti semuanya, ini sudah balance, berarti Anda tinggal ngetes dengan soal. Bentuk laporan neraca saya ada dua versi, sebenarnya sama aja hasilnya, tetapi tampilannya beda. Nah ini. Oke. Nah, itu yang akan kita lanjutkan sekarang pagi ini dengan perusahaan dagang. Anda perhatikan langkah pembuatannya di modul yang saya kirim yang sebelumnya sudah ada, itu aplikasi database akuntansi. Oke, kita mulai next pelajaran pagi ini kita buat tambahan tabel 4 lagi. Tabel, yaitu tabel master file pelanggan. Kita buat dulu atributnya. Nomor pelanggan, saya singkat PEL saja. Data tipe teks, sudah itu ukurannya 5. Kemudian kita beri primary key di sini. Kemudian indeksnya yes, no duplikat. Oke, sudah selesai. Nah, kita simpan dulu supaya aman juga tidak masalah. Ini nama tabelnya master pelanggan. Nah, oke, kita lanjut. Nama huruf besar kecil tidak masalah ya, nama file saja saya buat. Teks ini 30. Ya, sudah. Ini required-nya yes. Kemudian alamat teks 30. Setelah itu kota teksnya 25 lah saya buat, kependekan. Kode pos, ini kode pos masih ada nih, diisi aja. Kode pos itu 5 digit. Kemudian tak lupa lagi sekarang, zaman sekarang HP juga menjadi keputusan, nomor HP ya. Nah itu, untuk suatu perusahaan ini 12 digit di set. Oke, berarti tabel ini kita simpan dulu, sebelumnya kita beri combo box untuk nomor pelanggan supaya kita mudah menginikan nanti. Nah, lihat isi tabelnya. Oke, selesai yang pertama. Kemudian tabel yang ke-6, tabel transaksi piutang. Create tabel desain. Nah, berarti kita buat lagi nomor pelanggan, saya singkat saja. Tadi ukurannya juga 5, harus disamakan supaya bisa berelasi. Kemudian kita buat nomor transaksi lagi. Ini tadi kita mau kombokan juga bisa ya, combo box. Pilih dari master pelanggan tadi, karena itu hubungannya di sana. Iya. Kemudian nomor transaksi. Transak aja saya buat. Data tipe auto number. Nah ini. Kemudian file size long integer. Index no, oke. Kemudian tanggal. Nah, tanggal jangan lupa. That time. Kemudian formatnya medium date. Nah, pada default value ketik date buka kurung tutup kurung. Required-nya yes. Indeksnya no. Sudah. Oke, kita lanjut. D garis miring K. Kalau titik nggak mau dia, jadi harus garis miring. K
teks 1, karena ini sudah ada ya. Nah, lalu validation rule, mana dia? Ini diketik D or K. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian validation text, data yang benar hanya D atau K. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini juga bisa kita ambil combo box-nya jika kita butuh yang mudah. Nah, dari mana diambil? Dari tabel bantu. Nah, oke, lanjut. Jumlah. Teks ganti dengan currency karena itu rupiah. Ini juga sudah currency. Decimal place auto. Sudah required no, index no sudah. Berarti ini kita simpan. Nama penyimpanan transaksi piutang. Oke. Sorry. Dia nanya apakah diberi primary key? Jawabannya no. Ya, no itu. Nah, sudah 2 tabel. Tabel yang ketiga, tabel desain. Tabel desain lagi, yaitu tabel master pelanggan lagi. Tabel master supplier. Nah, untuk itu juga dibuat nomor supplier teks 5, kemudian primary key lagi. Sudah primary key, yes, no duplicate. Index, yes. Sudah kita simpan, namanya master supplier. Oke. Kalau mau combo kita kasih ambil dari master supplier. Kemudian lanjut nama supplier, enter. Ini 30. Required yes. Ya, lanjut lagi. Alamat juga 30. Oke, lanjut aja lagi. Kota tadi kita buat 25. Kemudian kode pos. Ini 5 digit. Lalu nomor HP. Ini 12 digit. Oke, sudah kita simpan ini. Namanya sudah tadi. Jadi tabel yang ke-8 lagi. Tabel yang ke-8 yaitu tabel, ya kalau kita tambahkan dengan tabel yang kemarin, tabel yang ke-8 lagi ya. Sekarang create tabel design. Kita buat lagi nomor supplier, sub saja. Karena bingung nanti lagi. Oke. Data tipe teks ini 5, required-nya no, index no sudah. Ya. Kemudian kita sambung dengan nomor transaksi, data tipe auto number, nilai integer sudah, kemudian tanggal, medium date lagi,
Oke, sudah tanggal. Required yes, index no. Kemudian sama dengan tadi, debit kredit jangan lupa. Tax 1. Kemudian sama dengan yang tadi, ini D or K. Kemudian validasi teksnya, data yang benar hanya D atau K. Oke, kalau mau pakai combo di sini untuk pemanggilan juga bisa. Dari tabel bantu ambil ya, karena sumber dari situ. Oke. Jumlah teks ini ganti dengan currency. Juga currency sudah otomatis ya. Berarti ini sudah kita simpan. Transaksi hutang. Jawabannya no ya, jangan pakai primary key. Ini saya lihat dulu, sudah combo box ini belum? Ini ambil combo boxnya, ambil dari tabel supplier. Oke, sudah, saya kembali. Nah, berarti buat tabel sudah selesai dari keempat-empatnya, kita menambah relationship lagi. Kita close, kalau untuk relationship harus close all. Nah, caranya ini lihat, database tool, relationship. Nah, ini kan sudah ada 4, kita tambahkan. Saya nambahnya show table. Klik ini, yang diambil apa tabel yang barunya? Tabel master supplier, tabel piutang, tabel master pelanggan, tabel hutang. Close. Nah, itu diperhatikan. Nah, ini bisa kita biarkan seperti ini atau bisa kita geser-geser tergantung Anda. Ya. Kita akan merelasikan ke sini, dia larinya nanti kebanyakan. Ya, seperti ini. Nah, kita hubungkan yang mana dulu? Kita lihat relasinya sortable sudah 4, kemudian nomor pelanggan di tabel 5 dihubungkan ke nomor pelanggan di tabel 6. Nih, ke sini. Nah, pastikan ini one to many, kita create. Nah, seperti itu. Tuh, sebagai ijab kabulnya atau relationship-nya. Kemudian nomor supplier dengan nomor supplier. Nah, seperti ini juga pastikan di one to many. Ini sudah create. Nah, supaya berelasi dia ke 4 tabel yang sudah ada, maka kita harus bagaimana? Menghubungkan dengan tabel bantu. Nah, hubungannya kemana? Ini debit kredit, pastikan one to many. Ini lagi, create. Nah, ini juga debit kredit, pastikan seperti itu lagi. Nah, one to many, sudah. Oke, selesai. Ya, itu untuk proses relationship. Lihat nanti langkahnya sudah ada di buku. Nah, kemudian kita membuat form. Ada 2 form yang kita buat, yaitu form master pelanggan dan tabel master supplier. Nah, ini boleh kita save, boleh kita close. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini, create. More form wizard. Nah, ambil tabel apa yang pertama tadi dimintanya? Tabel 5, file master.
master pelanggan. Nah, ini semuanya betul. Kita pindahkan, kemudian dihubungkan dengan tabel 6 transaksi piutang seperti ini. Nah, pada transaksi piutang kita mengambil nomor transaksi, kemudian tanggal, debit kredit, jumlah. Next. Sudah next. Next lagi. Nah, ini mau tabular, mau datasheet, bagusnya tabular, next. Nah, mau tampilan ini silakan, kemudian dibuat form master pelanggan. Sudah finish. Oke, tinggal ada style nanti. Sudah, kita save lagi, close. Nah, master apa lagi dibuat? Master supplier lagi. Tadi pelanggan, sekarang supplier form, more form wizard, ambil dari tabel master supplier. Nah, supplier ini pindahin semua. Kemudian transaksi hutang. Nah, pindahkan sama dengan tadi, nomor transaksi, tanggal, debit, jumlah. Sudah, next. Tabular, next. Boleh ini lagi. Ini form master supplier. Finish. Nah, sama dengan yang tadi tampilnya. Oke, seperti itu. Sudah, kita save lagi. Close. Nah, berarti sudah. Kita tinggal membuat query kedua transaksi tadi. Nah, apalagi? Membuat query create, query design. Nah, yang diambil yang mana? Nah, yang diambil adalah tabel bantu 1 kalau pelanggan dengan master pelanggan dan tabel piutang. Nah, close. Nah, yang kita ambil di sini apa? Nah, kalau petunjuknya di sini, kita pilih pada nomor pelanggan di tabel 5. Kemudian nama pelanggan, kemudian jumlah. Nah, sekarang ini kita buat rumusnya lagi seperti yang pernah kita pelajari neraca saldo, page ini, kemudian sum, ini kita buat build. Nah, kita kalikan supaya dia debit kreditnya terbantu langsung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini SQL view-nya masih SPR. Ini kita buat saldo piutang supaya mudah. Oke. Nah, ini query saldo piutang. Oke, kita buat satu lagi untuk query saldo hutang. Yang dipilih tabelnya adalah tabel bantu, tabel master supplier, tabel transaksi hutang. Nah, seperti itu. Close. Ini diambil nomor supplier, nomor transaksi. Iya, nomor transaksi tadi. Sorry.
nomor pelanggan. Ya, nomor supplier. Kemudian nomor supplier, nama supplier. Nama supplier. Jadi nomor, sebentar ini kedua nih. Kemudian jumlah sama dengan tadi, total, pilih sum, kemudian build, sama dengan yang tadi, klik, tabel, bantu, double klik nilai, oke, klik kanan, SQL view, ini diganti dengan saldo, saldo hutang. Oke, kita save. Query saldo hutang. Oke, nah kita run. Oke, kosong. Save. Nah, selesai. Nah, berarti query-nya sudah selesai. Ya, query ada dua, saldo hutang dan saldo hutang. Nah, sekarang apa lagi? Membuat report dari yang dua tadi. Nah, sama dengan neraca saldo, create, query design. Ini ambil dari query, query saldo hutang dulu, oke, terus sudah nama pelanggan ini, kemudian kita save namanya. Sorry, saya membuat report harusnya kok query terklik, sorry ya. Create report wizard, ambil saldo piutang sudah semuanya, next. Ini diturunkan supaya saya ajar, next. Ini tabular, ini patriot, next. Nah, ini boleh Anda pilih yang lain, silakan aja nanti. Next. Ini daftar saldo piutang. Saldo piutang. Nah, ini kosong, kita buat rumusnya di bawah seperti di neraca saldo. Nah, ini total piutang. Ini sama dengan sum, buka kurung, saldo piutang. Balas lagi. Oke. Ya, lalu lanjut satu lagi, create report wizard, saldo hutang lagi. Hutang, pindahin semua, next. Turunkan isi ajar, next. Tetap tabular, patriot, next. Ini boleh ini lagi. Ini daftar. Saldo hutang. Finish. Sama dengan yang tadi. Send view. Masukkan rumus.
Ini total hutang. Rumus sama dengan sum, buka kurung, saldo hutang. Sudah selesai nih. Nah, oke. Ya. Oke, berarti ini sudah semua kosong. Nah, jadi pembelajaran hari ini membuat kerangka pola untuk saldo transaksi utang dan piutang. Maka kerja Anda nanti sebagai mahasiswa, selesaikan dulu akuntansi perusahaan jasa, kemudian selesai, delete, kemudian masukkan nanti dengan transaksi akuntansi perusahaan dagang. Nah, itu kira-kira kerangka pembuatan database-nya, di mana sudah selesai, tinggal Anda menginput aja lagi nanti. Nah, pembuatannya juga cukup mudah dan tidak sulit. Rumusnya hanya membuat perkalian beberapa. Ada pertanyaan? Halo, buka kamera dan buka mute. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup mudah dan bisa. Pak. Absen dari aja. Sebentar, saya buka tadi jam berapa itu? Saya lupa, saya buka hari ini atau jam 4 ya. Ada pertanyaan lain enggak? Masalah absen gampang, saya bisa ngisikan. Tidak, Pak. Nah, sekarang tugas Anda jangan lupa ya, isi akuntansi perusahaan jasa dulu, selesai itu dikopikan lagi, copy file ya, ingat cara-caranya harus paham. Setelah copy file, nanti hasil copy file itu Anda kosongkan, baru isi akuntansi perusahaan dagang. Nah, teknis seperti itu tolong dipahami, sebenarnya gampang. Ya. File yang saya kirim di WA itu diinikan, di copy, itu datanya sudah benar, Anda hapus, lalu isi dengan data transaksi Anda masing-masing. Nah, sudah itu simpan dan kirim ke saya. Setelah itu yang ada di Anda, kopikan gandakan, dihapus yang backup-nya, isi akuntansi perusahaan dagang. Contohnya Anda cari, karena Anda orang akuntansi, saya tidak menyediakan soal. Kan banyak soal-soal perusahaan dagang. Ya. Oke, bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Nah, kalau Insya bisa, Allah, Pak. tinggal Anda bekerja ya. Nah, oke, supaya tidak terganggu pula sesi kuliah yang lain, nanti di WA ini saya kirimkan file yang saya buatkan sekarang. Lalu masalah absen. Bentar, saya absen tadi lupa setting saya jam berapa ini. Absennya masih saya buat di jadwal Rabu jam 4. Jadi sekarang isi aja bit.ly dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda sudah bisa exit karena ada dosen yang menunggu untuk kuliah mungkin. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, sampai ketemu. Terima kasih, Pak.